ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Lihat nikmatnya, enaknya. Kayaknya model persenan itu enak. Ya udahlah, kita ikut-ikutan aja lah, kita buat persenan sendiri lah. Nah, dan saya sendiri yang pernah mendengar waktu itu saya masih di jamaah, Islam jamaah. Banyak orang-orang itu mengatakan, yo enak yo pusatnya. Walaupun jaluk. Daerah yang ngono. Terobosan, hasil infak terobosan separuh. Hasil infak jumatan separuh. Kelompok ladangnya mana? Pada kebutuhan kelompok banyak. Beli sound system, rusak lampu, sanyul, listrik, belum yang alat-alat permanen dan sebagainya. Itu dari orang-orang jamaah sendiri. Ada agenia, salah satu sini ada agenia cerita dengan saya. Aku nek mas, nek infak persenan memang aku gak patek semangat sih. Saya tuh lebih pada langsung di sini aja. Itu agenia. Wa لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terselesaikan semua amanat yang dititipkan kepada kami, yaitu pembangunan gedung PPTQ Hima Aliyah yang kedua. Selesai pengecoran ke lantai 5 atau atap. Dan kita berencana terus untuk melanjutkan pembangunan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bata ringan atau herbal senilai 460 meter dan per meter Rp70.000. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menitipkan sedekahnya, kami persilahkan untuk jariah. Tafadhol sebagai jariah kita semua, dan semoga Allah SWT menerima amal baik kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kaifa halukum? Bi khair insyaallah ya, dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, tetap kita mendakwahkan, tetap kita mengajak tanpa harus menghujat, tanpa harus mengatakan jelek-jelek, walaupun tak sedikit yang menghujat kita, yang mencela kita, yang mengolok-olok kita, wabil khusus terutama dan yang paling utama dan pelaku utama adalah warga Islam Jamaah. Tapi nggak apa-apa, bagi kita sudah biasa. Kalau dulu ajaran Hasan Al-Ubaidah, kalau diejek, dilokne, dihujat dari arah depan, maka kita menghadap ke arah belakang. Kemudian kalau dihujat dari arah belakang, kita menghadap ke arah depan. Dihujat dari kanan, kita menghadap ke arah kiri.
Kalau dihujat dari arah kiri, kita menghadap ke arah kanan. Kalau dihujat ke arah kanan sudah bisa dihujat dari arah atas, kita lihat bawah. Kalau kita dihujat lewat bawah, kita naik sambil menyanyi mengatakan kembang turi rak melok-melok seko wadang sesane sore. Ora peduli wong alok-alok sandang pangan golek dewi. Itu filosofi yang diajarkan oleh pendiri Islam Jamaah Syekh Nur Hasan Al-Ubaidah ghafarallahu lah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima amal-amal baiknya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Tenang, ya, santai. Pergerakan kita, ajaan kita, semangat kita tak mungkin sia-sia. Ya. Selama kita bersungguh-sungguh manjadda wajada. Selama kita mengajak, menyadarkan manjadda wajada. Barang siapa yang mempersungguh wajada, dia akan menjumpai, dia akan man zaru'a hasoda. Siapa yang menanam dia akan memanen. Kita dalam hal ini para mantan menyadarkan sahabat-sahabat di Islam Jamaah sana sangat getol dan pada akhirnya hasilnya lumayan. Walaupun mereka menina-bobokkan jamaahnya sendiri, dinina-bobokkan sendiri dengan kalimat-kalimat yang memang kalimat itu tidak bisa dibuktikan. Keluar 1 tumbuh 1000. Keluar 1000 akan tumbuh jutaan. Keluar 1 akan berbondong-bondong. Itu hanya kalimat-kalimat penghibur. Itu hanya kalimat-kalimat untuk menghibur diri. Namun kenyataannya nol. Sudah, kita lihat aja sahabat-sahabat yang ada di luarnya. Artinya jangan lihat aja kenyataannya. Sahabat-sahabat yang keluar itu jumlahnya ada berapa? Nggak usah jauh-jauh, kita pandang sana sini. Di kelompok itu aja masing-masing. Kalau di kelompok Anda itu yang keluar katakan 5, mestinya yang masuk ada 5.000. Gitu aja, nggak usah lihat ke sana kemari. Kalau di daerah Anda yang keluar itu ada sekitar 100 orang, kalau mati 1 tumbuh 1000, seharusnya yang masuk di daerah itu ada 100.000. Namun itu hanya perkataan-perkataan untuk Untuk membuat dia menghibur diri, bisa kita katakan menghibur diri aja. Pada kenyataannya tidak ada. Justru banyak yang keluar, banyak yang bunglon. Yang di dalam sudah mulai bertanya-tanya. Dan saya dengar ada yang di dalam itu yang pesan buku banyak. Yang masih posisi di dalam tapi sudah ya pesan-pesan buku, baca-baca buku. Nah, ini sebab apa? Sebab karena mereka memahami, mereka tahu akan kesesatan, kesalahan, pemahaman yang selama ini mereka yakin. Ya, mereka yakini. Maka mantan itu hanya memantik. Tugasnya hanya memantik bagian-bagian mana yang sesat. Insya Allah Allah memberikan fikiran kepada mereka yang fitrah, yang suci, yang baik. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan pikirannya juga insya Allah biidznillah selama tidak dipenuhi dengan hawa nafsu juga baik-baik juga. Kita lihat besarnya Islam Jamaah yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara yang dipamerkan ke sana kemari. Itu ibarat buih. Apa dia ngerti ya? Koyok buih. Kenapa? Ya karena sesatnya ajaran tersebut. Nggak berani. Ya. Nggak berani apa? Orang wani. Karena sesatnya itu akidahnya nggak tentu. Saya katakan nggak tentu mulah maleh masanya. Dan pada ujung-ujungnya adalah terus yang dikejar adalah fulus dan fulus. Bahasa kita jamaah gak dipinter nih. Tapi uangnya terus. Ada sebuah selebaran hasil musyawarah daerah. Ini daerah mana ya? Saya kurang tahu. Tapi tanda tangannya lengkap.
Sujio, imam daerahnya siapa ini? Pak Saleh, Haji Soleh. Ini juga daerah mana ya? Tapi ini model tulisannya ya Islam Jamaah. Nanti kita baca di sini ya. Ini saya nemu di Facebook ini. Ini hasil musyawarah pembelaan tanggal Rabu tanggal 1 November 2023. Kita baca ya. Ini contoh mereka terus mengejar uang dan uang terus dalam Islam Jamaah ini. Selain di pusat yang disetorkan setiap bulan 10% dari penghasilan setiap bulan, maka dia juga ada tarian-tarian bayaran-bayaran yang dibebankan jamaahnya, tanda kutip adalah untuk pembelaan di daerah, di desa maupun di kelompoknya. Kita baca ya. Mohon maaf kebetulan saya itu sedang pengen istirahat itu aja ya. Hasil musyawarah daerah. Ini daerahnya mana ya? Nggak ada tulisannya daerahnya. Tapi tanda tangannya lengkap. Nah, ini nemu aja. Ini contoh aja. Tentang pembelaan untuk pembangunan Rabu tanggal 1 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Rencana anggaran belanja pembangunan sekolahan sampai selesai kurang lebih 1,4 miliar. Wis mantap. Untuk mewujudkan pembelaan pembangunan sekolah tersebut telah dimusyawarahkan dan disepakati dengan berdasarkan kriteria penghasilan jamaah. Nah, ini berarti sama seperti IR, sama seperti infak persenan. Jadi ini persaing persenan nih. Ya pantas, saya katakan pantas, daerah-daerah akhirnya juga mikir kok enak ya model kayak persenannya, sudah kita ikut-ikutan aja. Adapun jamaah, jamaah yang berpenghasilan 1 sampai dengan 2 juta, Rp1 sampai dengan 2 juta, maka sodako tidak ditentukan tetapi tetap membela dengan sakpol kemampuan. Artinya ya tetap bayar. Ya tetap bayar. Yang punya penghasilan dalam 1 bulan Rp1 pun sampai 2 juta, maka tetap bayar. 2. Jamaah berpenghasilan 2 juta 1. Ini mirip seperti IR ya. Sampai dengan 5 juta, sodakohnya 75.000. Wih. Sodakohnya 75.000. Ini berapa ya? Nanti berlaku sampai berapa bulan ya ini? Jadi yang jamaah yang penghasilannya 2 juta 1 sampai 5 juta, maka sodakohnya 75.000 untuk masuk di sekolahan tadi. Tapi ini tidak mengurangi jatah kewajiban pusat. Pusat nanti ada lagi ada berapa kolom itu nanti ditambah ini hanya partai tambahan. Kemudian yang ketiga, jamaah berpenghasilan 5 juta 1 ya. Tadi kan 5 sampai 5 juta, ini 5 juta 1 sampai 7,5 juta, sodakohnya 100.000. Nah, 5 juta 1 sampai 7,5 juta, maka sodakohnya 100.000. Kemudian yang ketiga, jamaah yang berpenghasilan 7.500.000 Rp1, 7.500.000 Rp1 ke atas sampai 10 juta, maka sodakohnya 200.000. Itu kalau penghasilannya 7,5 sampai 10 juta, maka 200.000. Kalau IR kan persenan, model persenan, tapi ini langsung ditentukan angka. Ini nanti akan terjebak seperti ini sebenarnya. Mereka akan terjebak nanti. Karena dulu itu di Jokam sendiri tidak boleh, kalau untuk persenan itu tidak boleh langsung menarik dengan setara angka, tapi persen. Kita baca lagi yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jamaah berpenghasilan 10 juta 1 sampai dengan 15 juta. Sodakohnya 300.000. 10 juta sampai 13 juta. Sampai 15 juta. 10 juta sampai 15 juta, maka sodakohnya adalah 300.000. Kemudian selanjutnya yang ke-6, jamaah yang berpenghasilan 15 juta 1 sampai 20 juta, maka sodakohnya adalah 400.000. Maka sodakohnya adalah 400.000. Ya, yang
yang penghasilannya itu 15 juta sampai 20 juta, maka sodakonya 400.000. Kemudian yang terakhir, jamaah yang berpenghasilan di atas 20 juta, sodakonya 500.000. Yang 20 juta ke atas berarti 500.000. Mantap ini. Ya. Ini penghasilannya lah ya, ini penghasilannya. Pembelaan ini berlaku selama 20 bulan, Masya Allah. Dan dimulai bulan Desember 2023 kemarin sampai dengan bulan Juli tahun 2025. Berarti kita bisa mengatakan yang berpenghasilan 20 juta bisa nanti tembus di angka 10 juta. Kemudian yang berpenghasilannya tadi sodakohnya 400.000 bisa tembus di angka 8 juta. Kemudian yang 300.000 bisa nembus 6 juta. Yang 200.000 berarti bisa nembus 4 juta. Yang 100.000 biasanya bisa nembus berarti 2 juta. Dan 75.000 biasanya bisa nembus 1.500.000. Ini selama 20 bulan. Pembelaan daerah 10% dari Ishrun untuk angsuran pinjaman ke pusat tetap berjalan selama kurang lebih 52 bulan lagi. Masya Allah. 52 bulan lagi ya hampir 5 tahun itu. 5 tahun hanya dikurangi 8 bulan. Ya. Jadi ini masih kena lagi 10% dari Ishrun. Ishrun itu 10% dari penghasilan. Ya, gini ini ada 3 poin ya. Jadi yang pertama ada tadi pembelaan bayar ini tadi. Yang kedua yang pertama kita ke pusat dulu 10% dari penghasilan. Setelah itu tadi ini apa tadi? Infak tadi, ya sedekah ini 20 bulan sesuai kriteria tadi. Ditambah 10% dari Ishrun. Misalnya Ishrun ini 10%-nya itu 1 juta berarti 100.000. 100.000, 1 juta, 100.000 ditambah berapa? Nanti misalnya katakan 500.000 per bulan. Berarti untuk 3 poin ini sudah menghasilkan dana sekitar 1.600.000 per bulan. Cuman yang ini yang nomor 1 Ishrun ini selamanya. Selama masih menjadi jongosnya Bapak Imam terus. Tapi kalau yang ini yang selama sekolahan tadi 1,4 tadi dan 10% tadi masih sekitar 5 tahunan. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Lanjut ya. Pembelaan berdasarkan kriteria di atas nomor 1 bukan untuk penggantian pembelaan 10% dari Ishrun. Tidak toh. Berarti tidak ada. Jadi 10% dari Ishrun itu tetap berjalan. Ya. Yang ditandatangani oleh beberapa pengurus daerah, imam dan wakilnya, Haji Muhammad Soleh, Haji Hasan, kemudian Sujio dan lain sebagainya. Ini daerah mana ya kurang tahu, tapi ini kan termasuk update karena dimulai tanggal Desember kemarin. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu taala, sama-sama mencari surga kok tidak seperti zaman Nabi ya. Kalau zaman Nabi itu kita ya ibarat kita itu sudah hijrah ini. Benar-benar apa ya? Ada pembelaan ya. Artinya bukan atas nama pembelaan, sedekah, infak jariyah, membangun masjid seperti itu. Tapi di Islam Jamaah yang mengaku paling murni, paling meneruskan ajaran Nabi, tapi kok hitung-hitungan terus secara ruwet seperti ini. Bukan secara ruwet, secara terperinci. Kalau ruwetnya sih nggak ruwet sih, bagus bang. Terperinci untuk ngakali mendapatkan dana sebanyak-banyaknya. Ya. Ini kita itu bingung ya, dana semuanya gitu. Dana lagi itu berapa orang? Ini 1 orang bisa dibebankan kalau kita membaca tadi minim itu di atas 500.000. Saya yakin minim di atas 500.000. Bahkan kalau yang paling tertinggi mungkin yang 20%, yang 20 juta itu, kalau penghasilan 20 juta, saya ada papan. Maka dipotong nanti 10%-nya 20 juta, 2 juta. Terus dia harus bayar untuk bulanan ini 500.000.
Ya dah, per bulan dah. Terus dari 2 juta ini dia 10% lagi untuk hutang daerah tadi, 10% dari isrun 200.000. Berarti untuk yang penghasilan 20 juta ini sama dengan 1.700.000. Oke, saya tahu penghasilan seperti itu, infak segitu secara angka sedikit, tetapi biasanya penghasilan besar, kebutuhan juga besar. Karena modalnya juga besar, pengeluarannya juga besar. Orang yang berpenghasilan besar juga gaya hidupnya juga besar. Kan gitu. Oke, misalnya kita hitung lagi, misal nih berpenghasilan 2 juta, misalnya 2 juta ya, kita hitung 2 juta. 1 bulan 2 juta. Maka ini wajib infaknya berapa? Wajib infaknya 75.000. Oke, 75.000. Terus 10% dari 2 juta berapa berarti? 200.000. Terus 10% lagi dari 200.000 berarti 20.000. Pada yang tidak berarti dia infak berapa? Berarti 200 tambah 75 tambah 20.000, 295. Dia hanya nerima persis sekitar dari penghasilan 2 juta itu ya sekitar 1,7 sekian. Penghasilannya sedikit memang berarti kebutuhannya kan mepet. Kebutuhannya mepet itu. Dan itu belum nanti desa, belum daerah, belum siar-siar, wasol, mubalek, listrik, organisasi, PPG, pencak silat, satgasnya itu belum itu semua. Belum insidentil dan lain sebagainya. Wah, itu ya. Makanya saya katakan tidak kurang dari satu orang ini habis sekitar 500 ribuan. Minim lah. Minim. Itu kalau berpenghasilan yang paling rendah. Jadi kita tahu pola-polanya Islam Jamaah itu seperti ini. Jadi cari swargo, golek swargo, ngamal swargo. Jadi enak. Kita di luar, kita yang sudah hijrah ini bukan berarti kemudian tidak infak. Bohong. Tidak. Justru kita fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba tanpa ada tekanan, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada harus dihitung sekian-sekian, dipersaksikan kepada pemimpinnya. Tidak. Dan bahkan kita lintas. Hanya lintas itu bisa saja keluar. Palestina kita ikut. Ya, walaupun berapa-berapa kita ikut. Ada apalah, bantu rumah, ada sahabat yang sakit, ada kaum muslimin yang sakit yang perlu dibantu. Semangat membangun masjid, bangun pondok, semangat. Nggak ada seperti yang diterapkan dalam Islam Jamaah yang ujung-ujungnya adalah uang dan uang. Oke, Anda akan mengatakan bahwasanya kayak simparo mantan-mantan kui. Yang mantan-mantan keluar tuh karena kabotan apa bayaran. Ya. Nggak mampu bayar. Dan gitu kasarnya kan seperti itu. Dia itu sebenarnya bukan masalah keyakinan tapi nggak mampu bayar, gitu aja. Nggak mau infak, nggak mampu bayar, kita jawab, Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Silakan dicek di KU masing-masing kelompok, mungkin sahabat-sahabat kita yang sudah hijrah ini silakan dicek ya. Dicek di kelompoknya kawan-kawan yang sudah ditinggal, artinya kawan-kawan hijrah seperti kelompok saya. Nah, kelompok saya itu ada namanya kelompok namanya Pastiono. Silakan dicek apakah tipikal-tipikal kami termasuk tipikal-tipikal orang yang medit. Tidak, insya Allah waktu itu dengan segala keyakinan yang sudah kita yakini secara mantap sebagai persaksian haknya imam, kita serahkan itu. Jadi awal dia gak pengen waktu sejarah ini dituduh medit, terlalu picik. Enggak, kita enggak medit. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah biidznillah sahabat-sahabat juga saling membantu. Ya. Itu berapa ratus juta itu pondok yang sudah kita jadi ini ya. Dari bantuan seluruh kaum muslimin. Yang kebetulan saya yang kemudian jadi pengasuhnya.
Itu ratusan juta, hampir di angka, saya tanya kepada bendaharanya, di angka 600 sampai 900 juta. Sedikit sih dibandingkan Islam Jamaah. Tetapi kan itu bukan berarti kemudian kita keluar kemudian menafikan pembelaan, menafikan infak, tidak. Makanya sampai ada 2 atau yayasan saya buat. Yang pertama Yayasan Himmah Aliyah Utama. Kita fokusan untuk pendidikan pondok jariah kita, untuk menitipkan pondok. Silakan, monggo yang berjariah. Yang kedua Bil Ilmi Nahya, yang ini khususkan untuk, kalau yang Himmah Aliyah Utama ini kita bersama melebur dengan masyarakat, membuat pondok bersama-sama masyarakat, di tanah wakafnya masyarakat, di masjidnya masyarakat. Silakan tafadhol sekarang mampir, antum sini. Itu juga sahabat-sahabat mantan juga banyak yang titip ratusan juta, ya, ratusan juta. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Santrinya baru 15, angkatan pertama, angkatan kedua sudah penuh juga 18, sekelas SMA Putri Tahfidz, program 3 tahun tambah setahun untuk pengabdian, ya. Terus kita buat lagi yayasan namanya Bil Ilmi Nahya. Apa fungsinya Bil Ilmi Nahya? Bil Ilmi Nahya itu ada yayasan untuk khusus mantan ketika dibutuhkan, ketika ada kajian-kajian, daurah-daurah khusus mantan. Ketika ada sahabat-sahabat yang butuh bantuan, yang mana layak untuk dibantu, kita terjunkan tim untuk ngecek dalam rangka ta'awun. Tapi itu tidak ada istilah kamu diwajibkan untuk membayar sekian, enggak. Kita hanya membuka donasi. Oh gini semen, oh gini sahabat yang kesulitan, yang operasi, ini ada herbal, ini ada apa, yes, monggo lah. Tidak ada pemaksaan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada pemaksaan kecuali. Kalau di sini Nabi mengatakan bahasanya halus, sebenarnya sedekah, ya, halus. Di Islam Jamaah itu sedekah, tapi kenyataannya ada pemalakan. Karena kalau sedekah saja kemudian dianggap sebagai sedekah seperti terminologi etimologi pengertian yang ada di luar sedekah, ya aku gelem rangwei, dak gelem rangwei ora jalan. Kalau di luar kan namanya sedekah, ya kasih, ya monggo, nggak ngasih monggo. Tapi dalam Islam Jamaah, kalau yang namanya sedekah ya pokok harus dikasih. Bahkan tidak jarang ketika sudah meninggal dunia, dia sudah punya tanggungan. Kita dulu di daerah, di tim hukum daerah sering membahas itu. Ini punya kesanggupan sekian. Tetapi meninggal dunia ini bagaimana ini? Kalau dulu saya katakan itu kan kesanggupan. Ya sudah, kalau itu kita kesanggupan berarti dia sudah selesai, nggak sanggup berarti. Karena dibuktikan dengan mati, meninggal dunia, ya sudah. Oh gak iso, aku kudu janji, ya sudah. Kita melepas janjinya aja, kita relakan, kita ridhokan. Oh nggak iso. Nah terus bagaimana? Ya, saya sering dulu. Di Tawangmangu itu termasuk saya itu tim 5 anggota tim yang penggalangan dana. Imam daerahnya, wakilnya 3 dan saya. Itu 5 tim itu biasanya yang mencari dana, yang menggerakkan kesanggupan jamaah, ya mungkin saat itu saat pencarian penggalangan dana kita hanya motivator saja maksudnya, bukan saya pegang uangnya, bukan. Setiap satu tim ini satu orang yang didampingi bendahara satu orang dampingi bendahara satu, itu dapat sekitar 9 miliar. Saya tinggal kesini, saya tinggal hijrah, itu maksudnya. Banyak kita akan saat dulu setelah berjalannya waktu banyak yang iki kok mati, padahal kesanggupannya berapa juta itu. Ya sudah, kita katakan sudah, berarti nggak sanggup. Dengan mati sudah nggak sanggup berarti. Tapi dia tanggungan awal itu, ya sudah kita melepaskan, meridhokan. Kan nggak apa-apa, wong hutang saja, hutang yang jelas-jelas kita memberi, mengasih aja, yang seharusnya menjadi hak kita untuk kembalikan lagi. Itu aja, kalau meninggal dunia dibebaskan aja, boleh saja, sah-sah saja, boleh secara hukum. Sudah nggak saya tagih misalnya. Apalagi ini kesanggupan yang tidak pernah kita memberikan uang kepada mereka. Dia hanya sanggup, tapi qadarullah dia meninggal dunia. Ya sudah, nggak usah kita tarik. Itu masih kontroversi. Tapi kalau saya hukumi gampang-gampang aja. Habis mati ya serampung. Kalau ditagih lagi gimana keluarganya aja tuh, kesusahan, keseripahan. Ya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, ini loh yang kita luruskan. Kita tidak medit, tidak sama sekali.
kita yang kita luruskan adalah buah dari akidah ini yang akhirnya menghasilkan muamalah yang menguntungkan pribadi. Jadi gini loh, cara bahasanya ini mengkafirkan. Nah ini kebetulan ini saya ada himpunan cocok endok. Nah, cocok endok ya ini. Dia itu asli intinya dalam golongan ini itu adalah golongan yang ta'assub, golongan yang merasa paling benar sendiri, paling sunnah, paling diterima dan paling ahli surga. Nah, pendoktrinannya di sini, misalnya di Kitabul Imarah ini ya, ini secara ilmiahnya kan di Kitabul Imarah ini, secara ilmiah ini Kitabul Imarah ini Kanzul Umal ini ya, ini kitab sakral katanya, nggak sembarang mubalek yang bisa menyampaikan, termasuk di daerah ini juga berapa orang saja, termasuk saya rutin menyampaikan setiap malam. Dulu malam apa ya? Malam Selasa dulu pengurus itu yang katanya ini menyampaikan kitab sakral ini, sulit ini. Padahal dia dibodoh-bodoh aja. Dan ini sebenarnya tuh Kanzul Umal itu semacam kamus. Kalau kita lihat itu semacam kamus, makanya bahasanya sama aja. Itu kan kitabnya besar sebenarnya. Ada 14 jilid, cuman Pak Nur Hasan saat itu hanya mengambil satu bab, yaitu bab Imarah, Kitabul Imarah, satu bab Kitabul Imarah saja yang dianggap menguatkan saja. Nah, secara ilmiah mereka itu gini, dikuatkan bahwasanya ini loh golongan yang paling benar, golongan yang paling sah. Ini ilmunya. Padahal ilmu ini kalau kita baca tidak ada satupun yang menyatakan Islam jamaah atau golongan-golongan yang mengarah kepada golongan itu, tidak ada. Ini sifatnya umum semua kalimat-kalimatnya. Lah setelah orang itu sudah masuk dalam jeratan itu, setelah orang itu masuk dalam kubangan doktrin itu, lalulah kedua atau langkah selanjutnya adalah bagaimana bisa diperas, bagaimana bisa diambil madu-madunya. Diperaslah sudah. Itu langkahnya. Lah kalau orang sudah terdoktrin ya bagaimanapun mengeluarkan berapapun ya bisa-bisa, jangankan ke atas nama agama, atas nama perdukunan saja banyak tuh pengikutnya. Ingat tuh kita dulu sering banyak tuh penipuan-penipuan penggandaan uang lah. Kan banyak di Indonesia tuh lengkap kok. Ada yang mengkabarkan ini mau kiamat akhirnya semua rumah dijual semua. Ada lagi yang aliran di Indonesia tuh pokoknya paling banyak lengkap lah modelnya. Nah, apalagi ini mengatasnamakan agama. Agama paling murni juga paling bersanad, paling murni, paling sah. Jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Siapa yang nggak kepengen? Siapa yang nggak takut jika meninggalkannya? Siapa yang nggak wedi ya? Nggak wedi dia ninggalnya? Ya, dia akhirnya dipelokoto terus. Dia dipaksa terus. Nah, kita tidak mengkritisi masalah kita itu medit infak, tidak, sama sekali tidak sama sekali, karena kita pun dulu masuk orang-orang yang semangat. Tapi yang dipraktekkan ini adalah buah dari ajaran takfir. Langsung diakui sang Imam Sultan Aulia ini sebagai apa? Saksi di akhirat. Nanti akan ditanya itu imam daerah, kemudian imam kelompok, imam desa, imam kelompok, sampai bawah. Ditanya ya, itu ceramahnya Cak Emir itu ya. Cak Emir itu seorang pendoktrin internasional yang sekarang di mana? Australia, di Aussie, Australia. Yang sering merangkai membuat cerita-cerita bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan. Membuat halusinasi agar jamaah seakan-akan terbawa halusinasinya. Dan itu pun kita tidak menyalahkan. Kenapa? Karena ya memang kemampuannya ke situ. Jadi kalau bisa dikatakan apakah itu unsur kesengajaan atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Wong itu masanya jahilnya jahil alamiah tabi'i. Ya karena bodohnya bodoh tabi'i, nggak mau melihat keluar, nggak mau membaca, nggak mau mendengarkan. Jadi ya jahilnya jahil tabi'i lah. Dan itu turun-temurun. Saya katakan turun-temurun itu dibawa mulai dari dulu, kakek buyut kita dulu juga seperti itu, dan kita bahkan seperti itu menyerukan.
AWD kan menyerukan, semua banget pol-polan. Maka ini saya katakan itu yang pertama. Yang kedua, tentang sebaran ini, yang kedua adalah apa? Ini sepertinya daerah-daerah itu mulai melihat nikmatnya, enaknya. Kayaknya model persenan itu enak nih. Ya udahlah, kita ikut-ikutan aja lah, kita buat persenan sendiri lah. Nah, dan saya sendiri yang pernah mendengar waktu itu saya masih di jamaah, Islam jamaah. Banyak orang-orang itu mengatakan, yo enak yo pusatnya. Walaupun jaluk. Daerah yo ngono. Terobosan, hasil infak terobosan separuh. Hasil infak Jumatan separuh. Kelompok ladangnya mana? Padahal kebutuhan kelompok banyak. Beli sound system, rusak lampu, sanyo, listrik, belum yang apa itu alat-alat permanen dan sebagainya. Itu dari orang-orang jamaah sendiri. Ada agenia salah satu sini ada agenia cerita dengan saya. Aku nek anu mas, nek kalau infak persenan memang aku gak patek semangat sih. Saya tuh lebih pada langsung di sini aja. Itu agenia. Tapi waktu itu saya sama si kuat ya tak kasih ya ndak oleh Pak Wangawai kan kelompok. Ya tetap Pak dia butuh persaksian pusat dulu seperti itu. Lah kayaknya ini daerah-daerah mulai membuat infak persenan tandingan. Ya. Dan kayaknya menggiurkan juga. Ada juga di sini itu pembelaan yang modelnya seperti ini. Jadi jatah kurban. Mungkin di rumah Anda ada ya kayaknya ya. Jadi misal nih kita itu dulu bisa kurban kan Islam jamaah itu kan nggak pasti. Kurbannya kan nggak 7 orang. Satu kambing, satu sapi ya 7 orang nih. Ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, saya lah. Nah untuk pembelaan itu dihitung dari senilai jatah kurban. Ini mau bangun apa nih? Nah, ini selain infak persenan yang ke pusat tadi itu beda lagi, itu wajib gak bisa dikelongi. Maka Anda akan diwajibkan untuk membayar sedekah, membayar infak senilai jatah membayar kurban tapi 1 tahun. Tapi bukan untuk kurban senilai. Nanti kalau kurban yang bayar sendiri lagi. Nah, ya. Kalau kurban yang bayar sendiri lagi. Nah, ini loh yang kita akan membuka akal sehat, akal waras, akal selamat. Sahabat-sahabat yang ada di dalam, yang masih bunglon, yang masih kuat, masih doktrin yang kuat, yang masih komen-komen menghujat saya, silahkan dengarkan penjelasan saya benar atau tidak. Dan cari surga itu tidak seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu sudah ada aturan-aturan sendiri yang tertuang dalam Quran maupun Sunnah. Tidak buat aturan-aturan sendiri yang memberatkan. Aturan yang di Quran di Sunnah aja belum kita lakukan. Artinya belum sempurna, belum kafah. Masih membuat aturan-aturan yang memberatkan sekali. Kita apakah sudah sholat berjamaah? Wa qumu lillahi qanitin, sudah tertib sholat berjamaah? Satu sisi jangankan sholat berjamaah, mau masuk masjid aja Anda harus pilih-pilih masjid selain masjidnya jamaah. Mencari masjid sesama jamaah. Padahal tuntutannya wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah bersama orang-orang yang tunduk, artinya ma'al musallin, beserta orang-orang yang sholat. Loh, itu aturan. Tapi Anda sudah membuat aturan sendiri lagi, jebret. Pokoknya itu cuma masjidnya jamaah. Kan berat lagi. Infak sedekah diberikan kepada al-aqrabin, kepada orang tua, kepada sahabat-sahabat. Itu belum kita lakukan. Sudah kita membuat aturan lagi yang lebih kuat. Apa? Diserahkan kepada sang imam. Diberikan kepada sang imam yang lebih kita pentingkan daripada kedua orang tua kita. Daripada sahabat-sahabat kita, kerabat kita, paman kita, tetangga dekat kita yang jelas-jelas membutuhkan. Artinya, kalau Anda ingin misalnya Islam itu
kudu angel misalnya pakai dalil Islam itu ngene iki, tapi jamaah ngene iki. Ya, dengan menepi agama Islam itu sendiri sebenarnya kita sedang mengikuti aturan-aturan yang banyak belum kita lakukan, tapi apa yang terjadi? Kita sudah membuat aturan sendiri. Wahai para saudara-saudaraku di Islam jamaah. Itu yang kita buka. Yang kita luruskan, yang kita buka di situ. Tidak, selebihnya tidak. Maka harapan kita, ma'asyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, ayolah sahabat-sahabat saya yang dari Islam Jamaah, ayo mulai terbuka, mulai membuka diri, ayo hijrah. Golongan Anda tidak sedang baik-baik saja, yakin 100%. Yang Anda tetapi sedang tidak baik-baik aja, 100% saya jamin. Selama Anda masih membenci, selama Anda masih mempunyai sifat takfir dan sebagainya, golongan Anda tidak baik-baik saja. Tidak. Kenapa? Karena ulama-ulama sudah menta'dil, ulama-ulama sudah meluruskan, mentashih, menta'dil, merawat, menolak semua ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah dalam Islam Jamaah, MUI juga. Kalau dibilang mantan sakit hati, oke, mantan sakit hati. Karena ya jelas sakit hati, karena ditipu puluhan tahun baru nyadar. Jelas lah. Ya. Masa orang waras nggak ditipu berapa tahun nggak sakit hati? Ini tetap sakit hati, kita ditipu. Bukan sakit hati pengen jadi pemimpin, ngapain? Kita itu sebenarnya udah paham mimpin kau. Kan dulu di Islam Jamaah ditancapkan nih. Jadi imam ini gak oleh njaluk, nek diwehi kudu ditompo. Jadi pengurus gak oleh njaluk, tapi nek diwehi kudu ditompo. Itu terus, dan kita itu paham hal itu. Kita paham masalah itu, kita paham sekali. Nah, kita tidak minta juga, ngapain kita minta-minta? Terus ketika kita keluar dikatakan sakit hati. Wong sakit hati oke banget. Pengen jadi imam. Sampai wong wedok-wedok, kawan-kawan, sahabat-sahabat hijrah yang perempuan-perempuan semua pengen jadi imam. Anda itu ditipu dengan narasi-narasi, ditipu dengan omongan-omongan imam-imam Anda. Bohong itu. Tidak ada yang sakit hati. Ya kalau sakit hati justru setelah kita keluar sakit hati. Kenapa? Ditipu puluhan tahun. Bagi orang yang semangat mencari ilmu seperti sahabat-sahabat saya dan sahabat-sahabat mubalik daerah yang semangat mencari ilmu yang sekarang saat ini hijrah. Masya Allah, ya Allah. Berarti aku mbiyen iki yo bodoh tenan, ya Allah. Anu aku mau metu LC, MA, mungkin doktor. Karena kita di dalam Islam Jamaah itu semangat cari ilmu, yakin hak. Catatan-catatan kitab-kitab yang saya itu sudah bahasanya apa? Sudah nyuri-nyuri lah bahasanya. Dulu saya sudah nyuri-nyuri. Mana ya? Ada nggak di atas itu kitab-kitab yang saya bawa? Saya sudah beli kitab Qasasul Anbiya, ada. Itu masih dalam Islam Jamaah. Saya ada kitab Raf'ul Malam An A'immatil A'lam. Saya sudah ada. Saya beli kitab saya di dalam itu Taisirul Mustalahul Hadis Mahmud At-Tohan, itu saya di dalam Fathul Bari. Kemudian Imam An-Nawawi, Tuhfatul Akhwadi, Al-Qastolani, itu di dalam semua itu. Tapi saat itu orang-orang memang mengatakan untuk mahasiswa itu sudah dapat munawalah itu. Itu kesemangatan kita ingin apa ilmu lah, tapi di dalam tidak ada. Ada sebenarnya ulama-ulama yang mumpuni, cuman dibatasi. Misalnya Syekh Khalil dan sahabat dan 3 masyayikh itu dibatasi. Tapi itu yang kemudian kita tuh keluar tuh ya Allah, sakit banget. Rasanya sakit hati itu. Kenapa kok baru sadar, udah keluar di usia hampir di usia 40 tahun, mungkin saya 38 tahun lah. Tapi ketika sudah berdekat dengan
sahabat-sahabat ustadz-ustadz itu dikira itu sudah kibar kita itu. Malu saya sebenarnya. Nah ini biar ulama LDI, ini ustadz kibar. Padahal jauh sekali. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi kita sudah gedarnya seperti itu. Untung saja saya masih syukur. Untung saat saya masih di dalam masih bisa memperdalam ilmu luar. Walaupun dulu sifatnya hanya ya legalitas lah. Tetapi pada akhirnya ya saya tak bersungguh. Oh ternyata ini. Untung saja. Saya dulu kuliah di sebuah UIN lah. Lumayan UIN. Dan saya cukup lama juga. Satu sarjana lah UIN. Jurusan At-Tarbiyah wal Lughah Arabiyah. Nah, jurusan itu. Nah, kalau saya ini kalau punya kesempatan ya pengennya cari yang S2-nya ya ulumul hadis apa tafsir hadis atau gimana. Insyaallah doakan saja. Hanya di tarbiyah sudah lah, kita pengen pendalaman di ulumul hadis apa. Tapi kemarin belum ada di ulumul hadis itu di UIN mana di Suka. Kok Suka itu mana? Kok Suka Kalijaga ya, susunan Kalijaga adanya di situ. Ya nunggu aja qadarullah nanti bagaimana ya. Untung saja itu. Kemudian saya masuk di Mahat Abu Bakar memperdalam bahasa Arab dan sebagainya. Alhamdulillah tuh. Kemudian saya masuk lagi di Majma' Lughah. Ini setelah hijrah ini. Setelah hijrah, tapi waktu di UIN belum hijrah, saya masih di dalam. Dan itu termasuk membuka hati saya saat tahun 2011 membuka hati saya. Sudah mulai terbuka dengan ilmu, tapi dengan ilmu tok. Tapi untuk sahnya jamaah tetap jamaah. Karena untuk ilmu saya akui, oh berarti ini rancah keilmuan itu kita bebas. Tapi untuk rancah akidah jamaah rokok, jamaah rokok, ya awake dhewe tok lagi sementara. Itu yang membuat hati kita itu sakit di situ. Bagi orang-orang sahabat-sahabat yang mungkin rokyah biasa, jamaah biasa juga sakit hati. Kenapa puluhan tahun dihabiskan untuk ta'asub, asobiyah? Ya. Yang selalu ibadahnya dipantau, selalu ibadahnya diarahkan, dicekeli. Nyaris tidak niat lillahi ta'ala. Hanya karena persaksian sang imam. Hanya pengen disaksikan, hanya pengen disaksikan Pak Imam. Pengen dianggap anak buah, pengen dianggap jamaah. Kan di sini ada titik poinnya. Ya. Maka jenengan semua, masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Ayo. Ya, sahabat-sahabat yang masih di dalam, ayo semangat. Jangan mau Anda ditipu, jangan. Ini sudah buku sudah tersebar semua. Mantan sudah berkeliaran di dunia media sosial ini. Ya. Mau sok-sok kurang jelas hujah apa lagi yang Anda minta? Door to door kita sudah siap. Face to face kita juga siap menjelaskan. Yang penting Anda memang mencari tabayun, mencari penjelasan, golek bener bi. Bukan ingin mengancam-ngancam, norak itu. Kita tidak pernah mengancam-ngancam, kita membuka akal sehat, maka tentunya diterima dengan akal sehat. Argumen dilawan dengan argumen, YouTube dilawan dengan YouTube, kan gitu. Enak sebenarnya. YouTube dilawan dengan YouTube, argumen dilawan dengan argumen seperti itu. Jangan ngancam-ngancam rumahmu mana, ada di YouTube itu kan ada itu yang ngancam-ngancam, awas nanti kalau kamu ketemu gini. Apa itu mau main yang gini kok biasa aja ya. Nggak usah jauh-jauh, kalau JRK kan di dekat Anda kan ada banyak tuh ya. Banyak JRK mantan-mantan kan banyak. Dan kita pun nggak takut, wala ya khaufna laumata laim. Kita ngapain mati? Nah, kita mengajak, kita mendakwahkan, kita ngajak, mendakwahkan, merangkul kembali kepada kaum muslim, kembali kepada pangkuan kaum muslim. Nah, ini. Jadi kembali ke awal tadi, yang selebaran yang kita share tadi adalah memang kita lihat memang
daerah-daerah pengen juga mendapatkan untung dari sebuah sistem yang dibangun oleh Islam Jamaah, pusat Islam Jamaah, sistem persenan. Sehingga dijatah-jatah seperti itu agar apa? Ya tahu sendiri, ya daerah itu yang justru yang punya jamaah itu sebenarnya daerah. Yang punya jamaah banyak itu sebenarnya di daerah itu sendiri. Ngapain setor ke pusat sebenarnya? Ya. Pakai setor itu minim daerah semelarat-melaratnya daerah itu di atas angka 50 juta ke atas. Ya angka hampir 100 itu semelarat-melaratnya daerah. Nanti biasanya kalau yang setornya tinggi, wah selalu diceritakan di forum-forum acara daerahan. Ini daerah sini sodakonya sekian miliar diceritakan buat motivasi sebenarnya. Adanya buat motivasi. Begitulah saudaraku semua, ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan paham ya. Semoga bermanfaat bagi yang hijrah, semakin mantap hijrahnya. Bagi yang kaum muslimin semakin mengetahui kesesatan Islam Jamaah di sekitar Anda. Dan bagi sahabat-sahabat yang di dalam, semoga Anda terpantik, semoga Anda kuat untuk segera hijrah. Dan bagi yang buron-buron untuk segera mengatur langkah-langkah strategis untuk selalu kemudian keluar dari kubangan pemahaman Islam Jamaah. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah demikian saudaraku semua. Selamat beraktivitas, selamat akal sehat, selamat akal waras, dan selamat akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.